min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pendekar lariba yang dicintai Allah di mana saja berada, baik yang ada di ruangan maupun di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia yang melalui streaming bisa mengikuti kajian ini. Biasa karena keterbatasan kondisi, kita hanya membatasi 25 peserta saja di ruangan ini. Hari ini alhamdulillah, sebelum saya melanjutkan, ingin mengupdate dulu bahwa COVID-19 semakin merangsek, khususnya di Bandung. Kantor gubernur ditutup, beberapa jalan sekarang jam 5 sudah ditutup. Hari ini atau kemarin malam, COVID sudah tambah lagi menjadi 1.901.490 orang. Dengan meninggal kematian sebanyak 52.730 orang. Ini mengingatkan kita tetap dengan protokol kesehatan. Alhamdulillah, hari ini serasa kita kembali ke kajian-kajian awal. Hadir di sini tokoh-tokoh kita, the founder Ustadz Ari, Ketua Umum Haji Elki, guru kita Ustadz Uus, dan Ustadz Evi yang akan memberikan sebuah pencerahan yang hari ini kita akan berjudulnya adalah berilmu sebelum berusaha. Sebelum para tokoh kita berbicara, saya hanya mengantarkan sebuah cerita saja. Nggak apa-apa, saya jauh, dibuka sebentar. Berilmu ini sangat penting dan luar biasa, akan menentukan hari-hari kita. Ada dua orang pencari kayu, setiap hari mencari kayu dua orang itu. Yang satu terus-terusan, tetapi lama-kelamaan hasil kayunya makin sedikit. Yang satu konsisten dan makin banyak. Kenapa itu? Ketika sang pencari kayu yang terus-terusan bertanya, Anda itu sama dengan saya, alatnya sama, kapaknya sama, kayunya sama, tapi saya kok semakin berkurang, Anda konsisten. Kata satu orang itu, coba luangkan waktu untuk mengasah kapakmu. Tidak ada waktu buat saya buat mengisi kapak itu. Ya itulah yang terjadi. Kalau kita jong-jong dagang, bisnis, segala macam, tanpa mencari ilmu, tanpa mengasah kepala kita, akan seperti itu kejadiannya. Hari ini alhamdulillah pendekar lariba setiap hari Senin, dan hari ini adalah hari yang pertama setelah kita libur beberapa hari atau beberapa minggu usai lebaran. Hari ini kita dimulai dengan mengasah kapak untuk mendapatkan ilmu dari para tokoh kita. Saya kira itu aja sebagai pengantar. Untuk itu kajian ini persilahkan kepada Ustadz Ari, the founder, untuk memulai acaranya. Kami persilahkan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, ila alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hadana ala siratim mustaqim, amma ba'du. Para pendekar lariba, ini ketika krisis keyakinan, ketika krisis kepercayaan diri di dalam usaha ataupun di dalam bisnis. Nah, apa yang terpenting buat kita semua? Ternyata untuk tadi di pembuka Pak Haji Sulan sudah mengatakan harus mengasah kapak. Kita pun tentunya untuk menambah keyakinan dalam berbisnis, berusaha, tentunya perlu ilmu. Sekarang ini orang muslim berusahanya itu nyaris kiblatnya itu
kepada orang yang sukses saja, hal yang nyata, orang yang sukses pada saat ini, itulah yang mereka ikuti. Hal yang kelihatan usahanya hebat, mereka langsung ikuti, perusahaannya banyak, mereka ikuti, sehingga kita sebagai umat muslim lupa ada yang dilupakan, yaitu belajar ilmu muamalah. Kemarin saya sudah di Garut ada tentang prinsip bisnis muamalah serta batasan bisnis muamalah. Ternyata para pengusaha muslim pun kalau ditanya prinsip muamalah seperti apa, jawabannya kadang seperti apa prinsipnya. Antarodin itu seperti apa, kesetaraan dalam bisnis seperti apa, yang membuat manfaat dalam bisnis apa, yang bikin madorot itu seperti apa, akad yang jelas itu seperti apa. Ini prinsip-prinsip inilah yang nanti kita akan bersama-sama kita kaji bersama Ustadz Uus, Haji Elki, Ustadz Epi, bersama Haji Sulwan juga. Ini sangat penting sekali pada saudara-saudara pendekar riba. Kenapa? Karena selama ini jangankan kita berhasil dalam bisnis syariah, tentang prinsip syariah pun, tentang batasan bisnis syariah pun kita sama sekali belum menguasai. Karena apa? Di pikiran kita lihat orang sukses itu pada saat ini, itulah yang harus kita ikuti. Sehingga lambat laun, sedikit demi sedikit kita itu akan mengikuti ekonomi mereka, ya, ekonomi yang belum tentu keberkahannya hanya bagus dilihat secara fakta, tetapi berkahnya di dalamnya itulah yang menurut kita sebagai umat muslim itu kurang berkah. Contoh, kalau kita panutannya Abdurrahman bin Auf yang tidak banyak memamerkan hartanya, tetapi banyak memperbanyak zakat infak sedekahnya, tetapi pada saat ini orang muslim lebih banyak memamerkan hartanya, memamerkan. Jadi beda antara mempromosikan bisnisnya dengan memamerkan hartanya, itu tipis. Nah, inilah yang banyak terjadi sehingga banyak pengusaha muslim yang lupa kalau dikatakan syariah itu seperti apa. Ya, seperti riba misalkan. Riba ini seperti apa? Banyak orang yang kemarin ada sebuah pertanyaan yang kira-kira nih kalau kita belanja ke si A menggunakan deposit kartu tertentu, kira-kira riba tidak? Kan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya di situ orang banyak yang belum memahami. Kenapa? Ketika ada deposit berarti semuanya otomatis kita itu meminjamkan uangnya kepada mereka sehingga mereka kumpulkan, lalu kita dikasih diskon atau apa dari uang yang kita kumpulkan sendiri dari semuanya. Nah, ini pun yang harus kita kaji ulang di dalam syariah. Untuk itu mungkin nanti juga Haji Sulwan kita tanya-tanya aja, ini lebih ke arah ngobrol saja, ngobrol bareng syariah, biar karena terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan di kita yang harus kita bahas tentang masalah muamalah ini, artinya berilmu sebelum berusaha. Kebanyakan kalau kita tidak memahami bisnis syariah kita, tidak memahami prinsip dan batasan syariah, otomatis yang kita jalankan adalah ilmu-ilmu mereka. Halal haramnya tidak jelas, goror dan sebagainya pun kita tidak diabaikan untuk bisnis syariah. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menjalankan bisnis syariah, apa yang terjadi di situ kan memaknai keberkahan pun kadang orang berkatanya seperti ini, banyak harta itu berkah, padahal
di situ bukan dari banyaknya harta saja yang berkah itu. Ketika diberi kesehatan, ketika diberi sahabat yang baik, saudara-saudara yang berkumpul yang baik, itu pun sebuah keberkahan. Orang muslim sekarang berpandangan yang banyak harta yang berkah. Nah, ini pun yang harus kita kaji bersama-sama sehingga kita tidak lupa bahwa yang berkah itu adalah harta yang telah di zakat, infak, wakaf, sedekahkan, artinya yang sudah dipakai untuk di jalan fisabilillah, bukan yang dikumpul-kumpulkan. Kalau kita pakai mobil, dipakai untuk ibadah dan sebagainya, bukan mobilnya yang ini, tapi keberkahan karena dipakai untuk ibadahnya, itulah yang harta kita. Makanya kemarin saya di kajian di Garut pun, bahwa tabungan yang sebaik-baiknya adalah ketakwaan, tetapi tabungan yang sejelek-sejeleknya adalah permusuhan. Kenapa ini permusuhan ada kaitannya? Rata-rata orang kompetisi dalam bisnis dan sebagainya itu menimbulkan permusuhan. Nah, ini konflik. Untuk itu saya akan mulai bahas dengan Pak Haji Sulwan, Pak Haji Algi, Pak Ustadz Uus. Saya mau berawal ke Ustadz Uus. Kira-kira sekarang ini tentang mindset keberkahan yang saya ungkapkan seperti tadi, bergesernya antara banyak harta dengan ini seperti halnya hilang girohnya di umat muslim itu, jadi lebih memaknai keberkahan itu dengan banyaknya harta. Silakan Ustaz. Terima kasih ikhwatu iman, para pendekar lariba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barusan yang dikemukakan oleh the founder kita yang berkaitan dengan barokah atau keberkahan atau al-barokatu, begitu ya dalam bahasa Arabnya, bahwa berkah itu secara definisi subutul khairi ilahi fisyai, tetapnya kebaikan ilahi dalam segala sesuatu. Adakah di situ kebaikan dari Allah? Selama di situ ada kebaikan, maka itulah keberkahan. Ketika kebaikannya dicabut, maka tercerabutlah keberkahan itu. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah cabut keberkahan dari riba itu. Sama sekali tidak ada kebaikan. Bahkan yang ada justru malah sebaliknya, kemadharatan. Bisa menyusahkan orang, bisa menyengsarakan orang, membuat orang menderita. Sudah dia itu sudah jatuh ketimbang tangga lagi. Jadi Quran menyatakan yamhaqullahu riba, Allah cabut itu keberkahan dari riba itu. Diakui bahwa dengan riba itu secara nominal itu kan bertambah. Riba itu sendiri kan artinya tambahan, mekar, ya, ihtazzat warobat, ya bertambah dan merekah begitu. Kalau dalam tanaman itu mekar, bertambah, secara nominal itu bertambah, tapi mengapa justru malah dicabut keberkahannya? Nominalnya bertambah, finansialnya itu melimpah, tapi Allah cabut barokah. Nah ini, makanya orang tua kita dahulu itu, atau para ulama, dalam hal ini ada seorang ulama yang menyampaikan dalam bahasa Sunda, Ustaz cenah dupi barokah teh naon? Ye barokah teh saeutikna teh loba, pondokna teh panjang.
Jawaban ngabingungkeun. Tah gitu. Saeutikna teh loba, ponokna teh panjang. Harta teh henteu loba siga korun. Tapi kulantaran merenah sok-sokanana luyu sareng aturan pangeran. Begitu istilah orang tua itu. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah sehingga terbawa jadi bekal ke akhirat. Umur itu tidak panjang seperti Nabi Nuh, tapi 63 tahun. Ternyata Islam sampai menyebar ke seluruh pelosok dunia. Itulah umur yang berkah. Teu panjang umur urang teh, tapi singkat padat. Itulah umur yang barokah. Begitu juga harta yang berkah. Tidak banyak kita itu. Ya, saeutik lah. Ya, tidak triliunan, tidak apalagi kuadrat-triliun. Tidak. Tapi karena merenah sok-sokanan, tidak ada hari tanpa sedekah. Tidak ada Jumat tanpa barokah. Ini bagus sekali ya Pak Haji Ari dengan laribanya. Ada Jumat berkah sampai ada orang yang menginginkan hayang teisukan Jumaah deui. Merindukan Jumat karena di situ ada berkah. Ada sebuah keterangan seperti itu. Jadi inilah Jumat yang membawa keberkahan karena di situ ada kebaikan yang Allah telah tetapkan. Nominal itu bertambah tapi ternyata tidak diiringi dengan keberkahan, sehingga apalah artinya nominal. Jika seseorang sudah berorientasi kepada keberkahan, nominal itu sudah tidak ada lagi artinya, tidak dilirik lagi. Tapi ketika seorang itu berorientasi kepada nominal, pasti nominal itu dikejar. Nominal itu dikejarnya, walaupun harus menghalalkan segala cara. Dan inilah barangkali yang tidak akan ada di dalam kamus pendekar riba. Baik. Ustaz, nih ada pertanyaan, kan kita konsepnya berilmu dulu, mungkin nanti berilmu dulu baru berusaha. Ada pertanyaan nih, tapi saya langsung jawab, tapi ini bagus sekali. Bagaimana hukumnya kita menjual produk MLM? Nih, jadi kan yang goror itu akad MLM-nya gitu ya. Jelas goror lah, harus ngerekrut A, ngerekrut B. Kalau yang jelas itu ada barang, ada barang, ada uang, kita jual saja. Kalau MLM itu ada ketidakjelasan dalam akad, kita harus merekrut A, B, C untuk mendapatkan keuntungan bukan dari barang saja, tapi hasil dari rekrutan pun kita dapat. Dan ini ketidakjelasan dalam akad, yaitu goror. Kalau saya itu, kalau kehati-hatian saya masukin ke goror aja MLM itu, biar kita sepakat, biar orang muslim itu dikembalikan lagi kepada muamalah seperti zaman Nabi. Nabi itu berdagang, bersirkah, berwakalah, begitu aja. Kita konsepkannya ke situ aja. Bagaimana ini bisa nggak katanya ini MLM, tapi kita hanya menjual produknya saja. Kalau MLM-nya sendiri kita ikutin di situ dan dapat penghasilan dari MLM-nya sendiri, berarti kita ada goror dan ada batil di situ, akadnya yang tidak jelas. Berarti itu yang kita hindarkan. Tetapi kita hanya berjualan produknya, karena yang haramnya itu kan bukan produknya, tetapi cara-cara dalam jual belinya. Kalau produknya mah kita beli produknya terus dijual lagi, itu tidak masalah. Karena yang haram itu, yang gorornya itu sistem MLM-nya gitu ya. Udahlah, kalau riba itu jangan ditawar-menawar lagi. Ini kalau ditanya ML haram tuh, kalah ngeus kira-kira goror, kita tanya jelas tuh aturan mainnya. Ya tata jelas nabi itu kudu kadieu kaditu. Ya kalau udah tidak jelas sudah tinggalkan saja. Tapi kalau kita ada manfaatnya dari produk yang kita ini, silakan aja terjadi jual beli. Jadi kan
jual belinya yang halalnya. Nah, menindaklanjuti soal itu ke Pak Haji Elki, kira-kira dengan orang banyak diiming-imingi bisnis-bisnis yang bukan syariah, seperti tadi ada MLM lah, ada kalau bahasanya mah ada Bitcoin, ada apa namanya, kalau jual beli saham tuh seperti itu. Ini kan mengiming-imingi keuntungan, penghasilan yang lebih nominal yang akan mendapatkan, sehingga dia bisa saja modal yang seharusnya dia kembangkan untuk facelift toko, modal yang seharusnya diperkuat modalnya untuk memperbanyak barang, diperkuat modalnya untuk membuat jaringan market. Ini habis energinya karena teriming-imingi bisnis-bisnis yang dari luar yang sebetulnya sudah jelas ada gorornya di situ. Nah, inilah banyak teriming-imingi gitu. Sehingga kalau dalam judul ini kita berilmu dulu sebelum berusaha, inilah yang harus dipahami. Artinya jangan mudah teriming-imingi dengan konsep-konsep sistem-sistem yang bukan konsep syariah. Itu kira-kira seperti apa nih, baik dari tindakan dila riba sendiri ataupun untuk bukan sekedar ya, artinya kita berbagi untuk para pebisnis-pebisnis yang teriming-imingi ya seperti itu, bisnis-bisnis yang sebetulnya tidak syar'i. Silakan Pak. Baik, bismillah, alhamdulillah. Sebetulnya Pak Haji Ari dan semuanya terjawab di ilmunya itu sendiri. Jadi kan temanya itu berilmu sebelum berusaha. Kan gitu ya. Nah, dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, ilmunya ilmu yang mana? Ya kan begitu. Nah, justru yang jadi masalah kita sekarang ini, sumber ilmunya itu yang kita selalu salah. Kita selalu membuat kiblat ilmunya itu yang salah. Sementara sebetulnya kalau kita merasa kita sebagai seorang muslim, sumber ilmu kita cuma satu. Ya, sumbernya cuma satu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika kita makan goror atau makan riba atau melakukan riswah atau apapun itu, sebetulnya dari awalnya itu karena ilmunya yang kurang. Nah, ilmu yang kurang itu karena kita tidak mengiblat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana katanya untuk zaman sekarang kan banyak hal-hal yang tidak terjawab dengan benchmarknya dari Rasulullah. Sebetulnya bukan tidak terjawab, kitanya aja yang nggak ngaji. Karena ketika sudah ngaji, ternyata begitu banyak setelah digaji, segala sesuatu yang berkaitan dengan teknik dagang, teknik usaha, teknik bisnis, apapun itu sebetulnya oleh Rasulullah sudah dicontohkan. Bahkan misal sekarang saya dengan Pak Haji Ari lagi merumuskan ingin bisnis di properti syariah misal kan salah satu yang bermasalah di properti syariah itu ketika ada bahasa DP-nya hangus. Ya kan begitu. Sementara setelah kita kaji, ternyata hadisnya ada bahwa yang namanya DP itu nggak boleh hangus. Ya kan begitu. Jadi bukan kitanya yang tidak mengerti tentang itu, karena kita tidak ngaji. Kalau kitanya ngaji, benchmarknya tetap Rasulullah SAW, sebetulnya semua permasalahannya selesai. Nah, ketika kita bukan benchmark Rasulullah, akhirnya tujuannya jadi melenceng. Ya kan? Rasulullah itu tujuannya satu, untuk ibadah, semuanya untuk ibadah. Caranya bagaimana? Carinya berkah, kan begitu? Nah, sekarang kita melencengnya besar-besaran. Bisnis itu untuk apa? Untuk cari kaya, untuk jadi sukses. Pertanyaannya, definisi suksesnya seperti apa? Ya kan akhirnya beda-beda semuanya. Yang ini sukses itu hartanya harus banyak. Yang ini bisnisnya harus sekian, cabangnya harus di mana-mana dan lain sebagainya. Kan definisi suksesnya harus diluruskan juga. Sementara kata Rasulullah, bisnis
atau kehidupan di dunia ini bisa dikatakan sukses apabila sudah nyampe nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa yang kita punya, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apa yang kita bisniskan saat ini hanya sebagai jembatan kita untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berapa miliar yang kita punya, bukan berapa triliun yang kita punya, tapi jumlah triliunan itu, miliaran itu bagaimana caranya untuk menyampaikan menjadi jembatan kita sampai suksesnya nanti ke akhirat. Nah, balik lagi. Ketika kita jadi pengusaha, apalagi yang baru-baru, kemarin sama Haji Ari ada pertanyaan. Kan Haji Ari bilang, jualan dulu, modal dulu. Kan gitu ya. Ada yang bertanya, Pak Haji gimana kalau mau jualan, kalau modalnya nggak ada? Nah, ini yang salah. Ya kan? Karena kita sendiri mengecilkan arti jualan itu. Mengecilkan arti bisnis itu. Ketika Abdurrahman bin Auf setelah dimuakhotkan nggak punya apa-apa, yang dia lakukan adalah dia mencari saudara-saudaranya. Ada yang punya minak samin, dari sini pindahin ke sini, ya kan? Begitu cari, kumpulin uangnya. Akhirnya beliau menyewa tanah, punya pasar sendiri, ya kan? Pasarnya lebih murah dan lain sebagainya. Kan nggak ngobrolin modal dulu. Nah, lanjut lagi. Rasulullah dengan Khadijah, Rasulullah jualan dulu, punya modal dulu. Jualan dulu. Caranya gimana? Mudharabah dulu dengan Khadijah, ya kan? Khadijah yang sahibul malnya, Rasulullah yang jadi mudharibnya. Nah, jadi ketika kita semangat berjualannya tinggi, apapun bisa dijual, datang ke ini, datang ke dua, datang ke tiga, misalkan semuanya, ayo saya jualin boleh, saya jualin boleh, saya jualin boleh. Ada wakalah di sana, ada mudharabah di sana, kan banyak caranya. Tapi setelah itu kemudian kita punya modal dan lain sebagainya, ya itu, mulailah kita punya pondasi sendiri dan lain sebagainya. Dan ilmu itu bukan hanya literasi. Ada di sana apa? Pengalaman. Jangan lupa. Setelah Rasulullah tahu ke luar negeri itu begini nih, bahwa banyak dagangan itu begini. Ketika Rasulullah sudah punya pengalaman, oh ini dagang punya Siti Khadijah ke luar negeri itu begini caranya. Kan di antara ilmu yang beliau dapat adalah pengalaman. Nah, maka ketika tema hari ini berilmu sebelum berusaha, konteks ilmunya itu luas dan harus jelas. Satu, harus ke benchmark ke Rasulullah SAW. Kedua, dalam konteksnya pun kembali ke hadis Umar bin Khattab. Ya kan? Kalau kita tidak berilmu, maka jangan-jangan kita yang mendolimi orang lain, kalau enggak orang lain yang dolim ke kita. Begitu. Maka adanya goror, maisir dan lain sebagainya, salah satunya penyebabnya mudahnya orang diiming-imingi ini dengan begini, ini dengan begitu, ya salah satunya karena tidak berilmu. Begitu dulu Pak Jari. Baik, ini ada yang kedua. Sekarang ini kita selalu mencampur adukan antara ta'awun dan jual beli. Ta'awun itu adalah tolong menolong, ya. Nah, kalau yang namanya jual beli itu hukumnya mubah. Artinya di situ tidak ada keterpaksaan dalam jual beli itu. Artinya ada uang boleh beli, tidak ada uang boleh tidak beli. Ya. Tetapi ini yang terjadi pada saat ini, kita itu bisnis itu bergeser menjadi sebuah hutang piutang. Ada yang ngutangin barang, ada yang ngutangin uang. Ini klasik sekali di bisnis itu. Ketika kita berbisnis itu paling atoh lamun di hutangan. Kalau kita dihutangin oleh orang lain, setuju nggak kira-kira sekarang? Tapi kalau riba mah kalau ditanya gitu nggak. Kalau yang baru-baru, wah setuju. Padahal ketika dihutangin barang atau dihutangin uang, beban kita itu adalah jadi bertambah. Ada kewajiban yang harus dibayar. Makanya jangan sekali-kali dalam bisnis dicampur adukan antara tolong menolong. Kalau tolong menolong itu cukup
tahun saja. Kalau mau meminjamkan uang dengan darurat dan sebagainya, pinjamilah uang. Orang bisnis itu tidak darurat. Tidak bisnis pun sebetulnya tidak masalah, kan bisa bekerja dan sebagainya. Tetapi banyak yang terjadi ini, kalau karunya bere injem barang, bere injem duit, kanu usaha teh, kanu bisnis teh. Nah, apa dampaknya terjadi? Jadilah beban. Dalam berbisnisnya itu dari beban. Saya lihat sekarang contoh Pak Haji Dehan lah. Pak Haji Dehan contoh sekarang dalam bisnisnya tidak memikirkan hutang dan sebagainya. Beliau fokus di berjualan, sukses juga kan sekarang gitu. Jadi nambah, jadi punya rest area gitu ya. Teka cipta bala makar boga hutang boga rest area gitu ya. Pak Haji Lukman teka cipta, orang aka cipta bus Haji Lukman pada waktu itu. Yang terciptanya tuh ku ngabereskeun hutang nage geus nuhun. Ya, artinya pergeseran inilah yang Nabi contohkan. Artinya yang Nabi contohkan itu di akadnya jangan dicampur-campur. Kalau jualan ya jualan saja. Kalau hutang piutang ya hutang piutang saja, ditolong menolong. Nah, ini yang sebetulnya jadi pegangan. Apalagi yang kalau ada batasan riba, riswah dan sebagainya, itu pun kita tinggalkan. Nah, ketika kita berusaha dengan berilmu ini, artinya berilmu dulu dengan berusaha, ini kesimpulan-kesimpulan ini kita sudah punya ketika berbisnis. Jangan sampai kita dalam berbisnis itu tidak tahu riswah itu seperti apa, goror itu seperti apa, sehingga kalau ada dalam bisnisnya di jalan, nih ada yang nawarin ini, ada yang nawarin goror, ada yang nawarin riswah, ada yang akadnya batil. Contoh akad batil itu begini, sok cenah kartu kredit, da ieu mah nanti 0% kalau tidak lolos tepat waktu dan tidak digunakan mah enggak dijawab. Kalau orang lain mungkin sudah tanda tangan saja. Kalau orang riba kan sudah jelas. Oh, lihat dulu akadnya. Oh, di situ ada akad batil. Ketika kita lewat beberapa hari, berarti kita harus membayarkan bunga. Oh, itu akadnya saja sudah batil dan kita jangan tanda tangani. Nah, disitulah filter-filter ilmu itu yang harus kita kuasai. Berkaitan dengan itu, Ustaz Epi, kira-kira ini masalah akad di masyarakat bawah itu, dari tadi akad-akadnya itu kan kalau akad nikah jelas ya, ada ijab dan ada qabul gitu ya. Ini suka mencampur-campurkan, karunya ada tolong menolong, karunya iya teh urang teh nah jadi kata Ustaz Uus tadi saya senyum cik atuh rumah tangga teh ulah pikarunyaeun kudu dicontohin. Nah, lariba tuh gitu. Ulah pikarnya di lariba teh tapi dicontohin. Ini kata-kata yang bagus itu. Pak Haji Lukman bisa dicontohkan ku urang, Pak Haji Dehan bisa dicontohkan, Pak Haji Toto, ya, Pak Haji Mia, semuanya jadi dicontohin. Lain pikarunya geus asup lariba teh. Kalaka. Iya nanti. Aranan tarangna orang kejut gitu seperti gitu. Kalau kan nepak, oh iya, mana Haji Wahid nggak ada? Rengat cenah hulu abi rengat. Ada itu setiap ketemu. Nah itulah. Jadi ketika bicara akad, contohnya di masyarakat kecil ini seperti apa nih? Ketika banyak menggabung-gabungkan akad, padahal akad jelas jual beli kerjasama, terus ada wadiah. Itu sebetulnya sudah komplit, tinggal dijalankan saja. Tapi kenapa kita mencampur aduk-adukan? Ya, aya nu kerja sama sok abi mah teu terang teh nyawana naon simpen we artos pokona ka abi mah per bulan we sakitu. Eta mah geus mangaribahkeun, ngutangkeun, ngajangarkeun. Ai urang teh atoh da kelepan teu boga duit. Kembae asup we engke ku urang diambil cenah. Engke marek mayar yang teh kumaha urang we engke karing babali cetan yang pareuman HP kan gitu. Nah, ini yang terjadi. Tolong Ustaz dijelaskan tentang akad-akad di bawah nih. Nahmadulillah wa nasta'in wa nastaghfiruh
Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dalam Al-Qur'an itu ada kalimat yang sederhana, seetik tapi nyimit, yauma yuhassabu hisaban yasira. Mudah-mudahan orang menang hisab anu ringan. Kusabab mun dikait-kaitkeun mah interlocking system. Da geus dicarek ku Al-Qur'an ge nyampurkeun akad teh, wala talbisul haqqo bil batil. Maka ieu teh kopeah pun guru Ustad Uus aya di anak hiji mangsa pas Jumaahan teh ieu teh akadna teh nginjem teh bebeja, hadiah, ngarenta. Itu kan persoalannya dari situ. Maka sajana itu teh boga duit hayang sedekah, tinggal kelegowan aja menyelesaikan masalah. Keresan di anak teh artos 100.000 Ustad ngariung 10 orang. Kumaha jelema nu 10 orang bisa sedekah. Kudu aya ponder keikhlasan. Kurang sedekahkeunnya ka maneh. Sikap pikir teh kumaha ngagarap eta sedekah. Ada mung pusing sedekahkeun deui, nepi ka duit teh balik deui ka urang. 100.000 na mah ngan sifat berbeda. Ini yang saya ingat dari hadis Bukhari. Inna fis sama babanin. Di langit teh 2 panto. Nah, hiji panto rezeki, hujan bentukna teh nu jadi tatangkalan tutuwuhan, nu bisa dipetik hasil di ala buah, jadi rezeki, jadi tenaga keur ibadah. Itu kan pengelolaan. Ai panto nu hijina deui keur naon Ustaz? Eta teh panto laporan jadi amal naon? Tina modal nu eta teh. Maka kalau lihat ke bawah berusaha bisik-bisik Bitcoin, Bank Emo, ya saya nurek nyelesaikan. Maka terima kasih saya dilibatkan di sini sebagai praktisi lapangan. Betul tidak bisa cukup dengan literasi dan textbook karena persoalan kontemporer setiap detik muncul. Nah, eksekusinya kumaha? Betul kata Haji Elki. Kasus terbesar manusia beragama hari ini khususnya Muslim bukan teu wawuh jeung la ilaha illallah, teu wawuh jeung Muhammad Rasulullah. Maka Abu Hizam itu seorang mualaf di masa Mekah dibebaskan, datang ke pengajian Nabi radhiyallahu an. Dia dapat ridho Allah karena berislam, lalu menjadi sahabat, bertanya tentang akad. Hancurna akad mah mun geus aya sumpah palsu. Kan loba di Cicadas mah demi Allah sana. Di Umar nawarkeun barang demi Allah. Demi Alek daek getek. Demi Allah, dilibatkan Allah di situ. Tapi caranya tidak sesuai dengan keridhaan Allah. Maka kembali ke Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu bab akad aufu bil uqud. Maka Rasul diutus untuk membereskan akad-akad ini. Di samping menyusun kata-kata Ustaz Afwan. Jadi yang kemarin kita bahas bari ngobrol nungguan khutbah, maqasidul lafdi ala niyatil lafid naon ya teh? Itu kata Ustaz Uus integral sekali artinya. Bab dakwah, bab muamalah. Itu kata Haji Elki, aidus maksud sukses bagi pembisnis muslim ini apa? Banyak aset, banyak investasi, banyak deposito, atau banyak manfaat. Ya kita mah kembali ke Rasul. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau tadi bab usia 63 tahun cukup Islam sampai ke Bandung. Berarti mantola umruhu hasuna amaluhu. Itulah subutul khair, itulah jihadatul khair. Bisnis orang teh gede ngan nikreuh ngeureuyeuh mirilik sanajan saeutik ku konsisten. Lalu ada keridhaan Allah di situ, muncullah di sunnah teh aya istilah waluya guys. Naon teh waluya? Waktu perlu aya. Muncul agim di Darut Tauhid, hidup mah jangan terlalu stres, yang penting pas-pasan. Naon pas-pasan teh? Pas butuh, pas aya, betul tidak? Jadi mau ngajukeun proposal nu garapan can puguh payu, kahembus ku yuwaswisu tir babaturan nu pagede-gede aset karena betul. Tipis kulit ari teh promosi pameran. Situ mah sukses semoga Ferrari, semoga Lamborghini geus. Bukan di situ. Nabi punya kategori sendiri secara tauhid apa yang disebut sukses. Nabi mah tidak selalu mainstream. Naon disebut mandul? Wah, mandul teh itu boga anak cek Nabi mah. Budak loba tapi renjul baragaju borongongong buraong hiji tah. Apa yang disebut cerdas? Al kaisu manu ingat aya hirup sanggeus maot
aya akhirat sanggeus dunya sehingga berbekal dengannya. Bisa nggak bisnis ini sesuai kata Haji Ari tadi menjadi jembatan untuk kita reuni kembali rariba di surga? Artinya tidak menghalalkan segala cara, tapi memulai segala cara yang halal kembali ke fitrah itu. Kan orang sok kajebok ku modern mudirun ngamadoratkeun. Istilahnya lah dengan gaya gitu mun aya kepercayaan ti bang teh mending asa pang imana, ini asa pang solehna. Keheula. Nupang amanah transaksi mah cash and carry, wantun galeh, teu wantun lah geuleuh, boga duit beli, teu boga entong. Timbul hukum-hukum adat Ustaz. Teu nganjuk mah moal boga. Teu boga hutang mah kiwari mah paeh lunasan hutangna modar. Jalan tukang ngalunasan teh ame jayeun. Nyeun hukum sorangan. Jadi apa yang dicari? Maka ada di surat Al-Munafiqun la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Ulah sampai bisnis anu sakieu nyapekeunna teh mohokeun zikir ka Allah. Aksioma sementara aya sahabat nu kasiangan salat asarna gara-gara nungguan kebun anggur apa meureun? Kumaha tah sikap sahabat? Sakirana ieu kebun anggur ngaganggu ibadah nu pokok dibikeun. Jadi rek rumah tangga, rek bisnis kira-kira ngagangguan urang leuwih deukeut ka Allah mah. Sigana kudu diistihorohan deui. Sakali deui geura. Naik berat badan ge. Hai puguh akad jeung tek. Nah, jadi niat sama tekad sama dengan akad. Kira-kira ngaganggu kau kan zuyina linasi hubus syahwat teu make agama mah. Jadi saya dengar dari guru kapungkur Allahu yarham Ustaz Usman cara retek cenajang anu diajar politik ayeuna mah teu guru ka Firaun. Tokoh politik nu panghadena nu aya na Quran mah Firaun wani ngaku jeung pangeranana. Nu aya mah eta mah kelas lapak atuh. Kelas leuletikan. Nya ukur rek mudag beunghar nilai jeung nominal mah jigana teh salah bae ge perlu diguruan. Mun rek mudag bendana mah. Tapi kan orang udah sifat aya ridho Allah teh didinya. Maka berkah adalah target. Hisab adalah patokan. Ulah sampai loba aset, loba hisab. Nu capena urang, aset urang dipake ku karang taruna setempat. Sabab urang nu capena kaburu maot, sesana pamajikan urang kawin deui jeung karang taruna setempat. Ieu teh capek heueuh, ripuh heueuh. Di surga riweuh ku hisaban. Maka sing hati-hatinya ditutup heula sementara mah innallaha rifqun yuhibbur rifqa. Allah mah apik jeung mika cinta ka jalma-jalma nu apik taliti. Maka puntennya ari ngaos teh geuning kedah tangud heula nya. Upami tos netepan salat sok istighfar Nabi mah. Filosofina teh jero aya di lamunan mah. Rek ngajina wae kudu tangud. Macana wae loba gogoda komo jeung praktekna. Karena ada istilah muncul Ustaz afwan di lapangan. Punten ibu-ibunya mun teu kiat nutupan cepil we. Mun lalaki beunghar baong. Mun awewe baong beunghar. Sakali deui geura. Eta teh gogoda. Ieu teh lariba teh bisnis teh rek kamarana, rek baong. Kusabab hawa dunya mah yuraun. Ngerasa berhasil teh mun geus memiliki padahal bukan di situ. Maka kunci we ku Abdurrahman bin Auf. Sukses bukan di teknis, sukses bukan di hasanah dan wacana, kepiawaian berbisnis, tapi sukses di kepahaman untuk apa bisnis ini. Maka selamat menikmati perjalanan hidup nu saeutik deui kuotana. Urang berkahkeun hiji tina niat, dua tina cara. Maka wala talbisul haqqo bil batil. Itu saja Kang Haji. Baik. Nanti Pak Haji Sulwan juga ada pertanyaan beliau sebagai dulu di perusahaan apa ya, Zionis. Ya, tapi jangan disebutin nanti Zionis aja. Rasulullah SAW bersabda, Ad-dalu alal khairi kafa ilhi. Jadi ternyata kalau kita berbuat baik, mendakwahkan kebaikan, maka orang yang melaksanakan kebaikan tersebut akan sama pahalanya dengan orang yang mendakwahkan.
Artinya tadi Ustaz Depi mengatakan ternyata akad-akad di lapangan pun banyak orang-orang yang sudah merasa justru yang terbaik itu bukan ekonomi Islam katanya. Yang terbaik itu yang sekarang aja, yang realistis, yang fakta-faktanya kelihatan saja. Kata Ustaz Us betul tadi mengatakan beliau bahwa segala sesuatunya tuh keberkahan itu adalah tujuan gitu. Tujuannya itu kan sebetulnya bukan hanya yang memiliki hartanya tersebut, tapi kebaikan kita, mendakwahkan kita kepada orang lain, itu pun yang menjadi pahala yang mengalir kepada kita. Tadi hadis itu hadis At-Tirmidzi ya Ustaz, kalau ini hadis At-Tirmidzi. Ini luar biasa bagi kita di Lariba, Masya Allah, inilah jalan kebaikan buat kita. Jadi Septian sekarang di Lariba punya usaha dan sebagainya, bukan lihat nominalnya hebatnya itu, tapi beliau bisa mendakwahkan tentang nih saya alhamdulillah bergabung di Lariba dan sebagainya. Ini ziyadatul khairnya itu yang bertambah ke Septian, bukan hartanya yang banyak lantas itu jadi menolong, tidak, justru kebaikan-kebaikan dalam berdakwahnya. Nah ini pun harus dipahamkan. Baik Pak Haji Suwan, saya ada satu pertanyaan, kira-kira nih konsep kalau perusahaan-perusahaan muslim yang sekarang itu kan begini konsepnya, ada halal ada haram. Halalnya itu adalah prinsip bisnisnya, haramnya itu adalah batasannya, riba, riswa, goror, batil gitu ya. Terus riba, riswa, maisir, goror, batil gitu ya, batasannya itu Islam tuh pakem gitu ke seperti itu. Kalau yang halalnya prinsipnya tadi antarodin, manfaat, tidak mendorot, kesetaraan, akadnya yang jelas. Nah itu kan pakem-pakem sudah jelas gitu. Kira-kira apa perbedaan antara perusahaan yang pada waktu itu Pak Haji Suwan bekerja di situ dengan benarkah menghalalkan segala cara ataupun seperti apa yang pada waktu itu dialami Pak Haji Suwan. Jadi biar ini memahami bahwa oh ternyata kalau teknik-teknik perusahaan non muslim itu seperti ini gitu. Silakan. Baik, terima kasih. Saya ingat sebuah peribahasa yang dikemukakan oleh seorang pemimpin China, Deng Xiaoping. Saya sering mengemukakan itu. Prinsip negaranya, prinsip bisnisnya adalah tak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus. Dengan prinsip itu, secara duniawi, Cina luar biasa. Sampai sekarang, saya pernah 3 kali ke Cina. Sebelum itu, sesudah itu luar biasa perbedaannya. Sebelum mengemukakan prinsip-prinsip itu, Cina itu disebut negara terbelakang, negara bambu kuning, negara ya dari bambu, sangat dibatasi. Tapi begitu, itulah pentingnya kata-kata pemimpin. Apakah itu nanti soal kekesesatan atau tidak? Pemimpin Cina waktu itu mengatakan tak peduli hitam atau putih, kucing itu yang bisa menangkap tikus. Maka bisnis apapun yang penting ayah untung. Dan itu luar biasa dari segi dunia. Nah, tetapi kalau dilihat dari segi segi kemanfaatan, saya ingat satu kata drugs. Drug itu bahasa Inggris, DRUGS. Drug itu kalau bahasa Indonesianya obat, tapi kalau pakai S itu narkoba. Narkoba itu menyesatkan, sudah tahu. Kalau kita artikan drug itu dolim, riba, goror, dan sesat. Jadi apapun kita usaha, kalau tadi kata Ustaz Uus, itu yang penting barokah, kebarokahan. Saya merasakan di lingkungan Lariba kebarokahan luar biasa. Usahanya belum hebat-hebat, dari segi prinsip Deng Xiaoping tadi, tapi dari segi kemanfaatan. Begitu ada gerakan amal, paheula-heula.
ada gerakan ini ngaji paheula-heula. Saya kira Anda ini sini bukan orang-orang nganggur yang biasa bisa meninggalkan bisnis saja, tapi bisa tutup material, bisa tutup toko, bisa tutup ini hanya untuk ngaji, untuk mengasah kapak. Itulah barangkali kebarokahan. Bedanya orang yang berprinsip kebarokahan dengan orang yang berprinsip tadi nu penting mah bisa nangkap tikus lah, rek hidung, rek bodas, ucing mah penting. Nu penting mah usaha mah maju, maka jeung ingat segala rupa naon halal haram, ingat riba. Alah, zaman hari gini nu haram mah susah, kamu nu halal. Nah, saya kira itu prinsip-prinsip sekarang. Saya menyaksikan bagaimana usaha-usaha yang sekarang sebetulnya barangkali kalau kata Haji Ari itu keropos. Kenapa? Untungnya bener, hutangnya ke triliunan. Hutang gimana kalau ditinggalkan mati, ya? Kalau ditinggalkan meninggal dunia, tetap aja orang syahid pun dengan orang yang punya utang itu terputus, tidak bisa masuk jihad, tidak masuk surga. Kemarin kan Anda tanganin Pak Haji kan masuk komisaris tuh, komisaris perusahaan, satu buah perusahaan yang kata Pak Haji tuh, wah ini perusahaannya hebat, dan Pak Haji Sulwan jadi komisarisnya. Itu gimana tuh? Silakan. Berarti ternyata kan tidak sesuai yang dibayangkan gitu. Betul. Ini barangkali kita beruntung ada di lingkungan riba. Saya 2 kali merasa dihambat oleh Ustadz Uus. Pertama ketika saya ditawari kerja dengan gaji yang menggiurkan, fasilitas yang kalau menurut saya luar biasa, ya. Ketika kata saya berbincang dengan Ustadz Uus, Ustadz, kumaha ya kieu aya berkah ya akang ya keur infak jaka sedekah. Akang bade suul khotimah dan dengan kata itu saya mundur. Kemarin-kemarin alhamdulillah saya diminta diangkat menjadi komisaris sebuah perusahaan. Saya tidak akan sebut, ya. Saya jalan biasa, berjalan-jalan, tapi ketika saya harus menyetujui sebuah kredit ratusan miliar, waduh, lung saya ka Ustadz Uus deui, akang mah mangawe kan akang teh sekum riba. Mangga teh langkung. Lulus. Lah lebih baik saya udah biasa aja. Saya juga enggak kelaparan. Ini barangkali disebut barokah juga. Saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya penghasilan, tapi mobil ge aya, brio-brio wae NMAX aya gitu, ke bensinan. Setiap ngaji tidak pernah mengeluh, aduh teh ya bensin hapunten dia mau ngaos. Dibiwarang ka Garut ku Ustadz Uus, ku Ustadz Elki, ku Ustadz Ari, ka Garut, ka Sumedang, ya aya we teh di mana we. Itu barangkali yang disebut barokah, wallahu a'lam. Baik. Jadi para saudaraku pendekar lariba, jadi kita jangan melihat kalau sebuah buku itu hanya dari sampulnya, kalau sebuah perusahaan itu hanya dari casingnya saja. Ternyata perusahaan yang besar apapun tetap aja mau merugikan rakyat Indonesia. Artinya ngambil negara tuh udah miskin, dan miskinnya itu gara-gara kejahatan perbankan. Silahkan dicek bahwa kejahatan perbankan inilah yang sebetulnya, terutama dari yang suka mempailit-pailitkan itulah yang sebenarnya membangkrutkan negara kita salah satunya. Dan perusahaan pun yang pada saat itu ditawarkan ke Pak Haji Sulwan itu kan kelihatan besar. Mending kene perusahaan kita yang punya masing-masing, tenang, tidak punya hutang piutang dan sebagainya, cukup untuk ibaratnya makan ada dan sebagainya. Itu lebih baik daripada kelihatan besar tapi bermasalah dari segi finansialnya. Baik, dari saudara-saudara pendekar lariba, kira-kira ada yang mau didiskusikan? Jadi kita biar diskusi. Jadi biasanya kan saya dari IG ini ada beberapa, tapi saya mau live dulu dari saudara-saudara kita di lariba. Jangan sampai orang lariba tidak paham prinsip tentang muamalah syariah. Orang lariba tidak tahu batasan prinsip syariah. Padahal itu sudah di dalam kitab jual beli, kitabul buyu, itu semua sudah ada. Kita tinggal mempraktekkan. Jadi tidak ada sekarang itu alasan-alasan kita yang sudah ngaji-ngaji ini sudah menanyakan kira-kira nih fasilitas yang dikasih untuk ribawi dan sebagainya. Kita sudah mengidentifikasi semua. Kita itu sudah memahami ini arahnya kemana nih bisnisnya dan sebagainya. Jangan sampai masih ngaji di lariba tapi masih ditawarin ada bisnis-bisnis yang goror, ada maisirnya, ada ribanya, kita masih pun tertarik. Nah, ini
Artinya di sini saya selalu menganalogikan begini. Saya sederhana aja. Kira-kira Nabi kalau berbisnis begitu enggak? Enggak. Ya sudah. Itu selesai sebetulnya. Ada orang yang bertanya, ini mah menguntungkan begini. Dari segi ininya. Saya jawab, ini kan akadnya tidak jelas dan sebagainya. Tapi kan ini bermanfaat bagi, saya balikin lagi. Kira-kira Nabi seperti itu enggak kalau ada sekarang menjalankan bisnisnya? Tidak. Kan begitu saja sebenarnya. Simple. Nah, tetapi kenapa kita memaksa? Karena kita teriming-imingi. Tadi kata Haji Elki itu jelas kita itu banyak tergiur, tokoh-tokoh tergiur pada perusahaan-perusahaan yang sebetulnya pengelolanya bukan orang muslim, adapun orang muslim tapi tidak memahami prinsip-prinsip syariah, sehingga orang berbondong-bondong sekarang lagi hebat itu sosialis, padaku sosialis semua. Wah begini kata Pak Haji Sulwan, penting mah rek hideung, rek bodas, ucingna, penting mah loba duit, bisa nangkep tikus. Ada yang kapitalis, pokoknya mah gimana caranya untung sebesar-besarnya kita raih, menguras bagaimana, mau zolim, mau gimana. Ada seperti itu. Kita tuh seperti itu, tidak memikirkan saudaranya. Tetapi yang terjadi ini, orang muslim itu seperti tidak punya rel khusus dalam berbisnis. Kenapa? Pertama tuh masih saling curiga. Bisnis yang si imam pasti rugi. Bisnis yang si... Begitu saja. Tidak melihat kalau bisnis dengan sesama muslim pasti berkah. Kalau dengan... Artinya begini, kalau dirugikan aja oleh satu orang, sudah tong kerjasama di orang muslim pasti rugi hasilnya. Padahal dia tidak melihat kerugiannya itu adalah sebuah keberkahan. Ruginya pun sebuah berkah. Karena di awal akadnya sudah akad syar'i. Kerjasamanya udah akad syar'i. Begitu ada kerugian pun itu kan sudah keberkahan. Tapi karena yang kita lihat dalam berbisnis itu nominal akhir, ya artinya kita harus banyak uang, kita harus banyak mobil dan sebagainya. Secara otomatis hal yang dilakukan itu ketika merugikan itu salah. Itu padahal itu sebetulnya sudah akad-akad yang benar. Karena hasilnya saja kan kalau dalam bisnis itu bisa untung bisa rugi. Nah seperti itu. Kira-kira ada yang mau didiskusikan? Silakan, Bu. Saat nih ada pertanyaan nih masuk nih. Ya silakan. Dari apa Ibu, Mbak atau Neng atau apa Astri Wulan nih. Ini mau dari sini dulu, dari live dulu. Saya kira ini dulu. Oh ini penting ya. Silakan. Mohon izin saat mau tanya perihal tentang dropship. Apakah itu boleh atau tidak? Bagaimana hukumnya? Ya. Ini udah beberapa kali saya sampaikan, saya jawab dulu lah ya, nanti kita bahas bareng-bareng siapapun bisa menimpal. Dropship ini artinya, mungkin Septiam paham kalau yang sudah berjalan online. Dropship ini yang nggak boleh itu menjualkan barang tanpa sepengetahuan yang punya barang. Jadi dropship itu sekarang banyak yang terjadi, ente nggak modal gambar, ente ada akad dengan yang punya barang, comot gambar, jual, comot gambar, jual. Itu yang haram itu. Karena menjual barang yang bukan kepemilikannya. Tetapi kalau dropshipnya ini sudah ada akad dengan yang punya barang, saya jadi dropshipnya ya. Saya keuntungannya sekian ya. Ini sekian dan diizinkan oleh yang punya barang dengan foto-fotonya dan sebagainya, dan dia sebagai dropshipper, artinya dropshipper itu artinya yang perpanjangan tangan yang punya barang. Akadnya kalau di sana menjualkan barang itu wakalah, itu sebetulnya tidak masalah. Dan yang banyak terjadi sekarang saat ini adalah main comot-comot saja. Comot gambar foto iya, comot-comot iya jualkan. Pas dicek di sepugu di itu stoknya habis. Kumanana disebutkan ayat 3 4 langeunah we stok seperti itu. Artinya di situ kebohongan muncul. Yang nggak boleh itu berarti menjualkan barang yang bukan miliknya. Itu kesimpulannya. Silakan yang tadi. Oke, silakan. Nah itu ya bisnis misalnya itu apa boleh gitu. Terus yang keduanya kalau belanja gitu menggunakan fasilitas Shopee Pay atau Oppo gitu atau yang produk-produk itu bagaimana itu Ustaz? Ya.
Tadi kan udah yang pertama udah ya, dropshipper udah ya. Nah sekarang ini banyak yang terjadi begini, banyak dari mulai tol, dari mulai semua orang mempunyai kartu-kartu sendiri. Padahal mah eta teh manehna teh hayang dimodalan rereongan ku sararea. Intina mah paham teu? Paham teu orang Islam teh kudu cerah sampai kadinya. Urang teu kabayar tol, teu kabayar naonnya per bulanan sieun rugi. Pokokna mah nu asup duit kana etol eta nu urang gitu. Seperti itu. Nah, artinya kita ada saya tidak ada brandnya ya, misalkan kartu A, kartu B, kartu C itu diisi saldonya oleh kita. Akadnya seperti apa? Berarti akadnya kita itu meminjamkan uang kepada mereka. Nah, ketika ada manfaatnya, ada diskon ya di situ, terus ada program-program yang setidaknya ada keuntungan. Sebenarnya yang kita rasakan itu adalah keuntungan. Wah, iya orang untungnya dapat diskon sekian persen dan sekian persen, ataupun dapat cashback, ataupun dapat free dan sebagainya. Tetapi yang harus diingat adalah kulu kordin zaro manfaatan fahuwa riba. Ketika kita meminjamkan ya uang tersebut, sok akadnya apa menyimpan kartu di situ? Akadnya apa kira-kira? Semuanya Pak Haji Ari tahu nggak akadnya apa? Dan nginjemkeun da duitnya mah diputarkan, semua diputarkan kan, ditarik sama mereka, diputarkan lagi kan? Jadi promo, benar nggak Septian? Jadi promo ataupun jadi apa gitu ya untuk si yang punya barang atau yang punya produk itu. Nah, ketika ada manfaatan kulu qadin zaro manfaatan fahuwa riba, yang dikhawatirkan manfaatnya itu adalah ribanya, itu kan itu adalah riba. Nah, kalau misalkan tidak ada manfaatnya, tidak ada diskonan, tidak ada free dan sebagainya, itu tidak bermasalah saja. Kan yang penting itu riba itu tidak ada tambahan yang tidak jelas. Tidak ada tambahan yang tidak jelas, tidak ada tambahan yang jelas, tidak jelas dan tidak jelas. Tiba-tiba orang teh nyepunten dina saldo orang nyimpen misalkan di A di B C aya bunga sekian juta. Itu di mana? Untuk pupuku orang teh jadi nambahan ininya saldonya. Nah, berarti tidak jelas. Dibisniskan bisnis apa, diakadkan tidak jelas, berarti itu bukan hak kita. Sama di produk-produk yang tadi disimpan di kartu. Kira-kira ada tambahannya, misalkan oh ini ada free ongkir, ada diskon dan sebagainya. Itu manfaat yang dia berikan kepada kita karena kita pemegang kartu itu. Kalau bukan pemegang kartu itu tidak akan ada manfaat ke yang lain. Karena manfaat dia yang berikan itu karena kita telah pinjamkan uang ke anjeunna, memakai uang kita dikumpulkan, sehingga orang akan berlomba-lomba memenuhi kartu tersebut. Wah, Septian juga, wah kalau wah iya mah misalkan oh ini banyak diskonnya, jadi nyimpan uang di situ, jadi deposit di situ, deposit di sebuah. Orang Islam kalau jutaan orang nyimpen di situ, yang jadi rugi itu kita. Kekuatan mereka tuh jadi hebat gitu dalam mengelola uang tunai, uang cash. Dan apa yang terjadi? Lamun orang mautnya, terus si kartu aya nu urang eta dikamanakeun ku manehanana. Kan akannya tidak jelas. Beresiko lah, artinya di situ. Di situ Bu ya, paham ya? Kalau saya rasa kalau mempergunakannya dengan cash saja tidak ada manfaat dan sebagainya, itu boleh-boleh saja. Yang penting itu dalam konsep riba itu hak orang ulah tepupuguh nambahan. Kalau ngurangi untuk biaya ongkir atau biaya administrasi bank dan sebagainya, itu mah biaya saja karena ada jasanya. Tapi kalau tiba-tiba ada manfaat, orang dapat diskon, itu harus hati-hati. Oh, diskon itu gara-gara kita punya kartu ini. Oh, diskon ini gara-gara kita punya bank ini. Nah, itu pun harus hati-hati. Orang riba itu sampai mengamati itu, kecerdikannya tuh sampai seperti itu. Kenapa? Tidak mau ada hak orang lain yang nempel di kita yang tidak jelas. Gitu ya. Cukup? Ada yang mau nambahin Pak Haji Elki? Bisa terus? Ada?
Atau mending pertanyaan yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau bertanya mengenai yang satu gitu ya. Bagaimana dengan hukum forex? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah diskusi online saya pernah melihat ada seorang pengusaha, saya tidak sebutkan siapa namanya. Dia membedakan kepemilikan perusahaan dengan pribadi. Jadi dia katakan, ya kalau saya nggak punya hutang, saya nggak riba, tapi perusahaannya iya. Karena bagi dia perusahaan kan bukan orang, dia bilang. Nah itu bagaimana kita menyikapi itu? Ya baik. Demikian. Saya mau bertanya, kira-kira forex jelas nggak? Ya berarti goror, sudah saja ya, nggak usah dibahas lagi. Berarti goror, kan? Jadi saya nggak mau bahas forex itu artinya nanti akan ada kenaikan seperti ini, spekulasi ini dan sebagainya. Ada apa? Nggak usah dibahas lah. Itu tidak jelas. Kenapa tidak jelasnya? Karena tidak jelas akad-akadnya, tidak jelas batas waktunya, tidak jelas bagi keuntungannya dan sebagainya. Keuntungan yang bersifat pengelola dengan sohibul mal. Balik lagi, kalau zaman Nabi pasti alimun main forex karena terjelas. Itu ya, satu. Kemudian yang kedua, kira-kira itu macam ada hutang perusahaan, da ari hutang pribadi saya mah henteu. Nah kira-kira manehna teu ikut akadna dalam menandatanganinya, dan perusahaan itu didirikan oleh dianya itu dengan akad dia dan tanda tangan dia. Dan minjem pun berarti sepengetahuan dia dan tanda tangan dia. Itu pun tetap aja kalau saya lihat itu hutang perusahaan mau hutang pribadi, kalau yang melibatkan saksinya apalagi ada ribanya dan sebagainya, tetap aja tanggung jawab dunia akhiratnya si yang terlibat dalam hal itu. Untuk hati-hati mau hutang perusahaan, hutang pribadi, tong baroga hutang, karena tidak mencampur adukan tadi bisnis dengan ini. Ada yang mau tambahan nggak kira-kira? Ya. Terima kasih. Ini berkaitan dengan dropship, kemudian juga berkaitan dengan digital marketing. Saya kira mungkin ini sebuah semacam ada desakan dari masyarakat pasar bahwa betapa kita dituntut untuk membuat satu sistem seperti lapak-lapak itu. Barusan saja saya tertipu dengan sebuah digital marketing itu. Saya meminta kepada istri, tolong itu disebutkan atunya Biolingzi gitu ya. Biolingzi itu adalah berupa herbal yang saya merasa enak begitu dengan itu, karena itu terbuat dari jamur begitu, ekstrak. Nah tiba-tiba istri itu melalui aplikasi ke Lazada, kemudian datanglah Biolingzi dan murah lagi, 100.000 tilu serai mirah macam gitu. Padahal itu kalau yang asli itu 380, ini 100.000, begitu dibuka bau, aduh. Nah itu, artinya bahwa bagaimana kita bisa menyelamatkan pasar ini supaya ini mungkin mereka membesarkan pasar, tapi ternyata tidak ada ketidakjujuran. Jadi disinilah barangkali si pasar itu jangan mentang-mentang dipercaya, lantas tidak menjalin hubungan dengan yang punya dengan produsen, sehingga produsen-produsen mana saja yang yang katakanlah meniru, kemudian mana KW mana asli, ini menyakitkan sebetulnya bagi kita. Kumaha tuh cenah Pak? Iya, bios lah kan we da.
Nanti 300 piceun we. Kenapa? Karena kalau kita makan juga kita tidak tahu bagaimana itu. Sementara ini kan dari luar, mungkin mentang-mentang laku kayaknya begitu. Nah inilah barangkali tantangan untuk masyarakat kita supaya kita bisa mempunyai pasar tersendiri dan lapak tersendiri, kemudian juga jejak tersendiri. Yang kedua, berkaitan dengan apa yang disebutkan tadi keberkahan, bahwa kita punya satu dari Nabi SAW, bahwa la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Jadi kalau semata-mata nominal itu adalah kehidupan dunia. Korun pun itu bisa mencapainya. Tapi la aisha illa aishul akhirah, akhiratnya bagaimana korun? Hartanya melimpah, tapi itu jadi sumber kedurhakaan. Tapi bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf? Hartanya melimpah, tapi menjadi sumber rahmatan. Bukan jadi sumber laknat, tapi sumber rahmat. Nah ini yang kita pegang. La aisha illa aishul akhirah. Pasti tujuan bisnis itu akan terlihat bahwa semata-mata kita tidak membutuhkan untuk keselamatan duniawi saja, tapi kita untuk keselamatan akhirat yang pasti itu. Maka dengan demikian segala macam syubhat, tadi sudah disebutkan forex, saya kira-kira lieur mah. Itu naon? Begitu nerangkeun urat nararanteng. Itu komo nu narenge, ngadarengkeunana. Sampai cik kumaha forex teh rangkeun gitu panjang-panjang lebar. Itu akadna naon? Duka cenah Ustaz, itu hanya atau sesuatu kayak gitu mah. Itulah barangkali kira-kira seperti itu. Bagi riba la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat nanti. Sumber pemasukan saja oleh Pak Haji Toto ditendang. Karena apa? La aisha illa aishul akhirah. Kalau bukan dorongan kehidupan akhirat nanti tidak akan ditendang, dipertahankan. Begitu saja. Silakan banyak. Sedikit saja. Kalau di Lariba Islamic Indonesia itu kan ngajinya Kitabul Buyutan. Dan sebetulnya sudah ada. Pertama kali kita ngaji itu, kalau saya murid pertamanya Ustaz Uus, jadi suka ingat. Nah, kalau Septian suka lupa-lupa. Kalau saya ingat dulu sama Ustaz Uus. Pertama itu di Kitabul Buyu yang kita kumpulkan adalah ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, ayul kasbi atiyabu. Kasab apa? Pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah entah ngajawab forex. Ya. Entah ngajawab itu KMLM cenah, biar ke Paris, biar ke Roma gitu ya. Atau macam-macam bisnis sekarang gitu misalnya. Rasulullah hanya menjawab amala rojulu biyadihi, segala sesuatu yang dihasilkan oleh kedua tangannya, wa bai'un mabrurun, dan jual beli yang mabrur. Jadi kalau pertanyaannya kan sekarang yang pebisnis baru atau apapun lah misalnya, ya sudah patokannya itu saja. Jangan dulu mikir kemana-mana. Makanya tadi tujuan bisnis harus jelas. Jangan mikir kemana-mana. Sudah, yang paling bagus itu bai'un mabrurun. Jual beli yang mabrur. Jual beli bagaimana? Aya barang, aya uang, halas beres. Mabrur. Nah, Pak Jari kemarin bilang di antara bentuk mabrur itu adalah ada kesetaraan, memberikan manfaat kepada dua belah pihak. Nu meulina atoh, nu ngajualna oge atoh. Keur nu meulina manfaat, keur nu ngajualna oge manfaat. Sudah, sebegitu saja. Nah, justru dari sana kita harus disederhanakan. Tak usahlah kita yang sudah ngaji dan lain sebagainya berpikir bisnis ini, bisnis itu, sesederhana itu. Dan mungkin salah satu ikhwan kita Septian kan begitu ya. Pokoknya boga barang, ngajahit baju, ya kan?
beli kain, ngajahit baju, jual, sudah halas. Sesederhana itu. Begitu saja Pak Jari. Ya. Jadi kalau ada teman-teman lain, saudara lain nanyain bisnis yang sifatnya tidak jelas, jawab saja goror, gitu aja ya. Kenapa? Di Malaysia itu sudah tegas, forex itu haram. Ya, kalau di kita kan tidak tahu lah, kita tidak membahas gitu ya. Kenapa haram? Banyak melibatkan broker-broker dan sebagainya, tim spekulasi dan sebagainya. Artinya menjadikan segala sesuatunya itu bisnisnya itu semakin tidak jelas gitu, tidak jelas. Bukan masalah barangnya yang tidak jelas, tapi pergeseran mata uang dan sebagainya. Terus terang, kami ini orang Lariba Islamic Indonesia ataupun pengusaha muslim ini kejebak bisnis dari sosialis dan kapitalis yang datang ke kita, malah berbondong-bondong kita ikuti, sementara tukang hayam ya, kelontongan dan apa-apa mereka yang ambil. Nah, ini yang sebetulnya banyak yang terjadi saat ini. Terus terakhir, apa ya, adan lain berhenti ngomong, tapi siap-siap untuk sholat. Terakhir dari saya, mungkin terakhir Ustaz Epi, statement terakhir sebelum kita siap-siap sholat, bagaimana menguatkan lagi kepada teman-teman pengusaha muslim supaya kita tetap menggunakan ekonomi muslim sebagai pilihan terbaik, keberkahan terbaik untuk di dalam berusaha. Neme ngaharewas ka pun guru ulah lunca-linci luncat mulang udar tina tali gadang. Fa in tanajatum fi syai'in farduhi lillah wa rasul. Seberat apapun bisnis kita tentang persaingan, urang mah wih deui ka rasul, rasul ge nyalindung keneh nalika jumenengna ku doa nu ieu keren. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa, tina wacana nu teu jelas, wa min qalbil la yahsya, nepi ka mangaruhan hate teu sieun ku Allah, efekna ngahalalkeun segala cara, wa min nafsil la tasba, nepi ka nafsu ge teu wareg-wareg ieu teh. Ngumpul-ngumpul benda we jeung omset, poho zakat infak jeung saur, wa min du'ain, nepi ka doana we la yustajabalah. Mintul. Jadi kuas nama kieulah. Mudah-mudahan bisnis kita dengan didasari ilmu, hasil tina sarapan pagi, dikir pagi, nu dipenta teh 3 geuningan mun isuk-isuk teh, ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Sederhana namun ku bahasa pribados kieu. Tong sieun. Mudah-mudahan bisnis urang ku dasarna ilmu, dasarna iman sing bertambah, tapi tidak hanya itu, bertambah, bertumbuh tapi puguh. Berkembang biak tidak cukup, tapi harus berkembang baik. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Alhamdulillah, walaupun dalam waktu yang singkat sekiranya perlu jelas, kesimpulannya sudah disampaikan oleh para asatidz tadi. Bisnis berbasis syar'i, taunya kita berbasis syar'i adalah dengan ilmu, ngaji, dan ngaji. Terima kasih pada para asatidz semua dan para penekal riba. Sampai jumpa di minggu depan, insyaallah kita berjumpa kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.